Sebelum kita lebih jauh gitu ya ke rupiah digital dan lain-lain. Tapi prioritas utama BI saat ini dalam implementasi P2SK seperti apa dan dampak apa yang mungkin sudah Bu Desi rasakan sudah mulai terlihat di masyarakat? Baik, terima kasih Frisa. Ini timing yang bagus saya rasa ya. Terima kasih juga sudah diundang dan tetap bisa tampil di sini dengan para guru ini sebenarnya. Ya, para guru jadi senioritas. Tapi boleh dong kalau saya merespon ya Pak Menteri. Maksud lu gua tua? Ya secara posisi kan lebih tua, tadi kan ketua katanya, ketua KSSK. Nah jadi pertama dengan yang Pak Misbakun tadi Undang-Undang P2SK, iya benar bahwa di dalam Undang-Undang P2SK yang sekarang juga dari kami sudah kita bahas bersama, sekarang juga sudah kembali ke DPR. Memang terkait dengan Bank Indonesia itu kita mendapat mandat baru yaitu bagaimana seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah jadi itu tambahan barunya sebenarnya adalah secara spesifik penciptaan lapangan pekerjaan ya Pak Misbakun ya. Karena sebelumnya di Undang-Undang P2SK yang lama juga sudah disampaikan BI punya mandat 3, menjaga stabilitas rupiah, menjaga mendorong juga tercapai stabilitas untuk sistem keuangan, kemudian juga ketiga untuk stabilitas sistem pembayaran. Tapi ujung-ujungnya adalah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah sekarang ekonomi berkelanjutan tuh lebih dispesifikan yaitu ada tambahan lapangan pekerjaan, which is itu buat kami menjadi lebih real Pak ya, bahwa BI juga harus banyak ke sektor real. Nah kemudian terkait dengan kebijakan yang kami punya saat ini, kami memang punya 3 kebijakan utama dan ada beberapa kebijakan pendukung, di mana ini tetap align sebenarnya dengan Undang-Undang P2SK yang berlaku. Kita punya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu berkaitan dengan misalnya suku bunga, kemudian bagaimana menjaga stabilitas rupiah, yaitu dengan intervensi, ya apakah itu di spot, apakah itu di DNDF, atau yang NDF yang kita mulai masuk April ini, pengembangan ke NDF. Ini juga salah satu yang mendorong stabilitas di currency kita karena kita bisa masuk di offshore, tidak hanya di onshore. Kemudian juga kebijakan suku bunga kita sudah menurunkan 125 basis poin sepanjang 2025. Kalau tambah 2024 kita sudah menurunkan 150 basis poin. Tapi kan tetap permasalahannya adalah kalau di pasar uang sudah mulai kelihatan, di pasar obligasi juga sudah kelihatan, tapi memang di perbankan ini menjadi PR. Ya, jadi untuk bunga kreditnya masih turun sedikit dan kemudian juga untuk bunga DPK-nya juga turunnya sedikit. Tapi mungkin nanti itu tempatnya Pak Mahendra nanti di OJK. Nah kemudian juga di sektor itu antara lain di sektor di kebijakan moneter ya. Kemudian kebijakan lain kita punya kebijakan makroprudensial. Nah kebijakan makroprudensial kita ini kita fokuskan untuk pertumbuhan. Kalau moneter tadi memang untuk stabilitas dan pertumbuhan. Karena pertumbuhan kita nurunkan suku bunga untuk dorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kita melakukan tadi yang rupiah intervensi dan sebagainya. Nah kemudian juga di moneter kita ada ekspansi likuiditas moneter. Jadi ini yang mungkin saya juga mengimbangi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, bahwa BI tidak hanya kontraksi, tapi BI juga ada ekspansinya, yaitu kita beli SBN. Nah sepanjang 2025 ini kita sudah melakukan pembelian SBN sekitar 290 triliun rupiah. Kemudian BI juga melakukan efek swap. Jadi kalau bank mau rupiah, dia nggak punya rupiah, dia punya dolar, dia melakukan swap dengan Bank Indonesia. Dan itu juga nilainya secara akumulasi sudah 1000-an triliun lebih. Kemudian BI juga melakukan repo. Jadi bank yang dia butuh likuiditas, dia bisa juga repo ke BI. Dan itu sudah juga 1000-an triliun secara akumulasi kami melakukan. Itu yang namanya memang ekspansi. Nah tapi memang ada dalam rangka stabilitas ada kontraksi. Ya, ada kontraksi tadi disampaikan Pak Menkyu ada SRBI yang kami terbitkan. Karena memang kita ekspansi itu kontraksi dalam artian termasuk liquidity management. Jadi pada saat outflow banyak terjadi kita coba dulu trigger, kita coba untuk
karena SRBI itu turunnya dalam sekali, jadi suku bunga turun 125 basis point, SRBI turun sampai 200 basis point. Nah kita coba normalisasi rate-nya SRBI, naik sedikit memang dibanding dengan 3 minggu yang lalu, tapi kita lihat ada inflow mulai masuk ke SRBI dan juga masuk ke SBN. Dan ini tentunya normalisasi dalam rangka kembali stabilitas tadi. Nah kemudian makro prudensial kita punya kebijakan yang namanya arahnya adalah pro growth, di mana kami mempunyai kebijakan insentif likuiditas makro prudensial, di mana untuk bank-bank yang menyalurkan kreditnya pada sektor-sektor prioritas seperti UMKM, sektor pertanian, kemudian sektor hilirisasi, sektor perumahan, kemudian juga ada sektor untuk konsumen yang di bawah, pendapatan bawah, itu kami memberikan insentif sampai sebesar penurunan GWM sebesar 5% ya. Jadi GWM-nya sebenarnya 9% tapi diturunkan menjadi 4% ya, karena 5% itu untuk yang namanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Itu ada tambahan dana sekitar per Desember itu ada per November kemarin 404 triliun. Nah kemudian kami lihat, oh ini kok suku bunga di bank sulit ya turunnya. Kita kasih lagi likuiditas insentif likuiditas makroprudensial buat bank-bank yang bisa cepat menurunkan suku bunganya, DPK dan kredit, maka kita akan memberikan lagi insentif likuiditas makroprudensial sebesar 0,5% atau 50 basis point dari GWM. Jadi in total sebenarnya GWM kita, giro wajib minimum yang harus dimiliki bank, itu sebenarnya secara efektif udah tinggal 3,5%. Karena 9% itu sudah turun sampai 5,5% karena kita mengembalikan insentif kepada perbankan. Kemudian juga tentunya di makroprudensial kita ada koordinasi yang terus menerus kita lakukan secara intensif, baik itu dalam kerangka principal meeting yang tadi Pak Menkyu juga sampaikan, deputy meeting sampai tim teknisnya. Nah berikutnya kami punya kebijakan sistem pembayaran, di mana kebijakan sistem pembayaran kita terus berusaha memperkuat sistem pembayaran kita. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang semua udah nggak asing dengan yang namanya KRIS kan, QR Indonesian Standard, QRIS, tapi bacanya KRIS ya Safira ya, bukan QRIS gitu, KRIS bacanya. Tapi bukan KRISnya Pak Menkyu, Pak Menkyu punya koleksi KRIS banyak. Saya KRISnya cuma satu Pak, KRIS aja. Gimana? Anda QRIS. KRIS Pak, KRISnya Bapak bisa terbang-terbang, kalau KRIS saya bisa langsung ngeluarin uang Mbak. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Destri, para hadirin. Silakan. Nah, KRIS itu, Safira, itu baru diterbitkan 2019, tanggal 17 Agustus. Sekarang ini penggunanya itu sudah 58,3 juta. Kemudian merchantnya sudah 41,2 juta. Ya. Dan 94% dari merchant itu adalah UMKM. Inilah kita pro growth. Jadi kita terus bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, kita bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan di sistem pembayaran. Dan khususnya untuk UMKM yang kecil, itu bahkan oleh merchant mereka sepakat tidak ada kena bayaran gitu. Tidak ada fee maksudnya. Nah jadi untuk di segmen paling bawah ya. Jadi artinya di di sistem pembayaran itu kami juga terus meningkatkan pelayanan yang kami berikan. Bahkan kemudian setelah KRIS kita kembangkan lagi dengan yang namanya fast payment, BI Fast. BI Fast itu adalah infrastruktur sistem pembayaran kita atau fasilitas sistem pembayaran yang sifatnya 24 jam 7 hari. Artinya tidak ada berhentinya sama sekali. Dia terus bergulir dan kalau kita lihat sebelum adanya BI Fast, ini mohon maaf ada ASPI dan teman-teman juga dari switching mungkin ya. Sebelum BI Fast itu kita kan transaksi sebesar berapa? 6.500 per transaksi. Tapi dengan adanya BI Fast kita bisa transaksi senilai 2.500. Dan sekarang kalau kita lihat sejak BI Fast itu berdiri di akhir 2021,
itu sudah ada 4,5 miliar transaksi pada posisi sekarang ini. Dan kalau kita hitung berapa sih sebenarnya penghematan yang dilakukan oleh para consumers, itu sudah mencapai 18 triliun sepanjang akhir 2021 sampai saat ini. Dan 2030 kita perkirakan bahwa transaksi BI Fast ini akan meningkat dari yang sekarang 18 triliun menjadi 52 triliun jumlah transaksi. Jumlah transaksi akan meningkat menjadi 13 miliar transaksi dari yang sekarang 4,5 miliar transaksi. Sehingga kalau dihitung maka penghematan yang bisa dilakukan dengan terus peningkatan penguatan sistem pembayaran kita itu sudah bisa menghemat 52 triliun rupiah. Dibanding saat ini kita menghemat 18 triliun. Jadi itu sebenarnya juga pro-growth. Nah tambahan lagi kebijakan pendukung, kami punya kebijakan UMKM, kami punya kebijakan ekonomi keuangan syariah. Di mana ini semua totally pro-growth. Ya, jadi termasuk tambahan lagi adalah kebijakan kami dalam rangka pendalaman pasar keuangan. Jadi di mana market kita ini kan masih tipis. Nah ini kerja keras kami lakukan bersama-sama juga dengan KSSK, di mana kita terus memperdalam pasar keuangan kita, sehingga pasar keuangan yang tadinya itu naked, jadi polos aja, interbank transaction, tidak ada underlying, sekarang mereka menggunakan repo. Dan itu kalau kita lihat tahun 2020 yang gunakan repo, yaitu reponya dengan menggunakan SBN gitu kan utamanya, ini sekarang sudah meningkat sampai 17 triliun per hari. Belum kita bicara pasar falas. Pasar falas 2021 transaksi itu hanya sekitar 4 miliar US dollar per hari. Sekarang ini sudah mencapai 9,9 miliar per hari. Jadi ini upaya yang terus kita lakukan dalam rangka kalau pasar uangnya dalam, pasar falasnya dalam, tentu stabilitas tercapai, growth-nya juga tercapai. Baik. Nah jadi ini paling tidak yang memang saya sepakat bahwa di KSSK inilah kita beruntung Mbak. Gak semua negara ini punya KSSK. Jadi kalau kita bicara dengan beberapa bank sentral lainnya, dia bilang kita biasanya silo di negara lain. Karena dia gak punya yang namanya komite stabilitas sistem keuangan gak ada gitu. Tapi di kita punya KSSK dan kita sangat disupport oleh DPR. Sehingga ini kita ngobrolnya enak, walaupun ya mungkin kadang-kadang yang tadi Pak Menku bilang, saya mau growth, oke saya coba stabilitas dulu ya, tapi itu pasti akan ada jalan tengah. Karena kebijakan kami ini juga ada kebijakan yang mengarah kepada pertumbuhan.